Dimulai sejak matahari terbit dengan secangkir kopi. Kota ini diburu-buru mimpi dan kejaran setoran. Dijegal kemacetan pagi dan kenyataan fiksi lewat berita koran. Pencari nafkah berdansa bersesakan di sela kendaraan. Senyum merekah setiap kali lampu lalu lintas tak lagi merah. Ada candu fiktif yang ditebar oleh antrian para pekerja pada jalur alternatif. Ada harapan yang terkumpul pada kaca gedung yang saling memantul. Siang jelang sore yang kepanasan, parkiran banjir kendaraan. Trotoar menghidupi pedagang dan mengikat kaki pejalan. Pemuda joki dan pak polisi duduk bersama tanpa gengsi. Kota ini selalu bersenandung, baik di hari kerja pun hari libur. Lewat alunan musik dari suara kendaraan, penjajah, dan mereka yang tertidur. Ironis, pencari nafkah terlena mistis menandung denting mesin penghasil koin. Lalu bercumbu dengan keluh lewat dunia maya tentang kota yang penuh. Malam. Kota ini pintar dalam menyembunyikan matahari dan sisi kelam. Mempercepat waktu lewat pesatnya pembangunan mal bertingkat. Rojo metropolitan berupa cinta tanpa batas meski terpenjara lalu lintas. Di banyak sudut peluh dan belantara keluh, kita rindu kota ini tanpa rasa malu dan jenuh. Di banyak makian dan daftar keinginan, kita rindu kota ini atas nama cinta dan keterikatan. Jakarta, kota kejam kesayangan. Sebuah kebanggaan, kehormatan di kota ini, walaupun miris tetap optimis. Takkan menyerah saat masalah terus melanda. Tutup telinga, terserah mereka bilang apa. Kami, Jakarta dan Persija, terlanjur cinta. Kenapa Persija sih, Dan? Hah? Kenapa Persija? Jakarta, gua kan orang Jakarta. Iya, maksud gua nggak ini itu kan, nggak apa? Nggak represent suatu suku kan, tidak mewakili suatu suku. Enggak. Gua cuma gini aja. Awalnya kan karena gua kuliah waktu itu gua ngeliat teman-teman gua dukung Bandung, teman-teman gua dukung Medan. Kadang-kadang gua dukung juga nih, Jakartanya mana nih? Gua sempat dukung Persibaya cuma satu sektor, gila sisanya Persibaya semua. Habis spanduk gua dirobek-robek. Gua dendam banget. Jackmania 1, 2, 3 Persija Jakarta macam pemayoran. Satukan tekadmu jadi juara. Liga Indonesia, kami Jackmania dan selalu bersama. Terus Jack Angel, gue bilangnya Jack Angel. Kita pembung waktu itu kan lagi zaman Charles Angel tuh. Jack Angel. Gue bilang Jack Angel aja deh, kerenan Jack Angel. Akan selalu dukung Persija. Jackmania akan selalu dukung Persija. Di mana kau berada, kami akan selalu ada karena kami. Hai, anak Jakarta. Terojing, 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 terojing.
dengan tokoh meninggal. I can't stop loving Persija. I can't stop loving Jackmania. Because I anak Jakarta yang selalu dukung Persija. Dimanapun engkau berada, ku kan selalu dukung Persija. Dimanapun engkau berada, ku kan selalu dukung Persija. I can't stop loving Persija. I can't stop loving Persija. I can't stop loving Jackmania. Because I anak Jakarta yang selalu dukung Persija. Ya, gua selaku anggota Lebak Bulus, ya kan. Oh, semenjak matinya Lebak Bulus ya kan, gue selalu ngumpul bareng dengan anak-anak untuk menghidupkan kembali dengan koril yang sekarang, Bang Jo ya kan. Susah payah kami ngedirikan lagi ya kan. Gue sebagai koril Jackmania Lebak Bulus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 15 tahun Jackmania Lebak Bulus. Semoga kedepannya makin solid dan makin banyak anggotanya. Gue harap ulang tahun ini kita makin erat persaudaraannya. Dan buat anak-anak yang udah pada jarang kumpul atau orang-orang lama, mudah-mudahan tahun-tahun ini akan timbul lagi. Kita bangkitkan lagi Lebak Bulus seperti dulu. Kau tahu Lebak Bulus itu dari pertama kali koril berawal tahun 2001, itu anggotanya paling banyak seluruh Jackmania, karena markasnya itu masih di Stadion Lebak Bulus dan paling gampang banget kalau nyebarin formulir anggota dibandingin sama koril-koril lain. Terus beranjak sekitar tahun 2006 koril Lebak Bulus mulai dikatakan masa koril Lebak Bulus sebelumnya belum better, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya selama vakum ini anggota Lebak Bulus banyak yang terpencar. Contohnya yang ada sekarang nih, yang mulai timbul lagi. Dulu ada namanya Rohang, nonton terus selama ada di Lebak Bulus. Lalu
Imam Alawi alias Bang Piccolo yang telah lama menghilang akhirnya mulai bergabung lagi, dan Bang Iqbal juga tidak lupa sempat menghilang, dan akhirnya sekarang sudah mulai merapat kembali, dan gua harap anggota Koril Lebak Bulus yang lalu bisa merapatkan barisan lagi demi kemajuan Koril Lebak Bulus sendiri. Dan sekarang Lebak Bulus sendiri itu sudah mempunyai susunan kepengurusan, dan tiap minggu kita ngadain acara kumpul serta briefing. Kumpul itu di tempat futsal, jadi tiap minggu kita futsal, sekalian sharing-sharing dan laporan-laporan keadaan anggota masing-masing. Nah, mungkin gue sih mau ceritain sejarah-sejarah anggota-anggota yang dulu pada hilang dan kembali lagi. Dulu sejarah Bang Toang nih, gue cerita dulu dia sempat, Bang Toang dulu waktu Lebak Bulus vakum, dia galau, dia mau kemana dia bingung, akhirnya dia ke Koril Percabe, dia sempat bikin KTA Percabe tuh. Ya kalau menurut gue sih dia mau bikin KTA mana ya silakan, selama emang di daerahnya belum punya korwil. Soalnya kan dulu dia ke Lebak Bulus, tapi Lebak Bulus kan vakum, akhirnya dia cari korwil terdekat yang aktif. Itu kan Pondok Cabe, Bang Dikai. Malam-malam digedor pintunya, malam-malam pintunya digedor, ya kan. Nah pas Lebak Bulus sendiri, dia merapatkan lagi barisan. Itu yang gue senang dari dia, dan buat anggota-anggota yang lain yang udah tersebar, buat anggota Lebak Bulus yang lain yang udah tersebar di koril lain, kalau bisa merapatkan barisan lagi ke Lebak Bulus, bawalah nama Lebak Bulus ini biar lebih rame dan lebih disegani. Dalam artian itu masih ada. Mungkin untuk acara ulang tahun ini temanya romantisme itu bisa diartikan kumpulan anggota yang dulu dan yang lama dalam acara ulang tahun. Jadi ibarat kata reuni. Makanya kan dari sekian banyak anggota Lebak Bulus kan ada yang baru, ada yang lama. Jadi tuh dalam acara ultah yang mana Lebak Bulus. Itu kan kita bisa sharing-sharing nanti bagi yang masih muda umurnya di KTA Lebak Bulus, dan bagi yang udah lama umurnya di KTA Lebak Bulus kan bisa jadi bagi-bagi cerita. Kalau zamannya dia sama zaman sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu kan mungkin cuman kumpul terus langsung pulang. Kalau sekarang kan walaupun masih baru tapi tiap hari kadang-kadang kita kumpul, kadang kita bikin kegiatan, itulah bedanya. Jadi menurut gua mudah-mudahan ulang tahun kita yang ke-15 itu di bulan Februari tanggal 15 2015 akan membawa berkah bagi seluruh anggota Jemaah Lebak Bulus, dan kedepannya tim kita mudah-mudahan tahun ini akan menjadi juara di SR 2015. Pakai kagak wajib ya. Gue sedikit mau ngasih tahu sejarah Lebak Bulus, dalam artian bukan sejarah Lebak Bulus nih, sejarah stadion. Stadion Lebak Bulus itu pertama kali didirikan tahun 1947 ya kan? Dan dipakai ke tahun 1988 sampai 2005 dan 2007 untuk lahir buat tiga. 2007 lahir buat tiga. Sekarang ini Persija nggak gunain lagi kecuali buat acara-acara tertentu, khusus pertandingan
bergeser belakang gawang utara selatan dan Melvi. Dan tahun puncaknya tahun 2007 itu udah kapasitas udah muat lagi, akhirnya pindah ke Senayan. Terus setelah pindah ke Senayan, Lebak Bulus itu tetap menjadi kenangan yang gak terlupakan. Mungkin kenangannya baru-baru itu di tahun ini karena ada dibongkar paksa, dan kalau dibilang perkosaan paksa bulan Februari bertepatan dengan ulang tahun kita itu ya. Kalau dan kita membongkar akan dijadikan Estimated Transport. Jadi namanya kereta di atas langit. Ya kan? Daripada kereta di atas langit, kita di atas bawah tanah. Tahu kan? Stadion aman, ya kan? Stadion aman, terminal aman, coba disusun. Bingung ada pikiran tuh, udah kayak Jepang di bawah tanah. Kita di atas langit. Kalau sama seperti mana? Kacau, kalau kan. Terus kesan-kesan bagian Lebak Bulus, walaupun stadion sudah nggak ada, kita tetap kumpul terus. Kan Lebak Bulus ada itu ada atas stadion, walaupun ada itu karena ada Persija. Jadi Jackmania Lebak Bulus itu ada karena Persija. Walaupun jadi stadion ada atau nggak ada, mungkin nggak ada ngaruhnya. Mungkin yang hilang cuma story saja sama kenang-kenangannya. Nggak lama lagi, kira-kira minggu depan kayaknya sekret Lebak Bulus ini akan dibongkar, lalu sekretariat pindah ke Ciracas. Nah, ujian ini bagi anak-anak Lebak Bulus sendiri. Biasanya ada yang jalan kaki, ada yang pakai ceker juga nyampe ke sekret, ya kan? Sekarang ke Ciracas lumayan beberapa kilo. Buat dari sini kenyang sampai sana lapar lagi. Banyak ujian nih bagi anak-anak Lebak Bulus, terutama mau sendiri sebagai Koril Lebak Bulus. Biasa kehidupannya sehari-hari di sini. Jadi kalau kata Koril yang lain, Koril Lebak Bulus ini rajin di sini. Dia mau main di sini, yang di mana-mana, itu pasti ada terus. Dia di besok di Ciracas. Kalau misalnya di Ciracas masih ya, gua tetap aktif, berarti gua next. Tapi kalau jarang-jarang datang, sama gue lain yang jelas kok. Gitu. Mungkin segitu aja kali kisah-kisahnya. Nanti akan bisa kembali dengan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Gua mengucapkan selamat ulang tahun Jackmania Lebak Bulus yang ke-15. Semoga jaya selalu dan tambah semangat dukung Persija. Mudah-mudahan tahun ini kita juara, nggak ada lagi di tahun depan. Persija selamanya. Semua berawal dari sini. Jackmania Lebak Bulus, unyu-unyu. Semua berawal dari sini, bukan dari sono. Mengerti? Oke, gimana tanggapan Anda buat anak-anak Koril Lebak Bulus yang selama ini vakum bisa bangkit lagi seperti saat ini? Oke, makasih Bang Dennis. Kalau gue sih sebagai anggota ya, gue cuma bisa ngucapin terima kasih banyak buat Bang Joy yang udah bisa ngumpulin anak-anak kembali yang tadinya nggak ada sama sekali di Lebak Bulus. Emang dulu sempat besar juga, tapi cukup lama juga vakumnya. Gue juga salut nih tapi sama anak-anak yang lain masih tetap semangat buat hidupin kembali Lebak Bulus. Dan bisa nyanyi lagi. Dan sampai outsider udah mulai gabung, pokoknya sampai sekarang saat ini udah ratusan bikin kota daftar di HTA kita. Soalnya gue sekali lagi kok ucapin terima kasih banget buat sama Bang Joy kita dan anak-anak yang lain yang udah bantu buat kumpulin kembali tim ini.
itu aja. Ya, oke, makasih Bang Manik. Ini kan acara ulang tahun Korwil Lebak Bulus nih. Ucapannya dulu dong buat anak-anak Korwil Lebak Bulus. Oh iya, ulang tahun. Sebelumnya sih gue juga ikutan waktu acara anak-anak yang ulang tahun yang ke-14. Sekarang ya udah tahun juga Lebak Bulus bisa kembali lagi ngumpul ya. Sekarang udah 15 tahun. 15 tahun ya gue cuma ngucapin ya selamat ulang tahun buat Lebak Bulus yang ke-15. Tetap semangat, tetap bisa buat kita nyanyi lagi di tribun, satu tribun, semangat buat Persija. Kita sih 2014 juara, itu aja. Ya gua, ya kebetulan saat ini gua lagi di Bandung gitu, kota rival kita. Udah, itu aja Bang Lenis, bingung ngomong apa ya. Ya, pada saat anak-anak Jackmania Lebak Bulus mau ngadain acara ke Gunung Bunder, mereka minta gue mencetuskan satu kata-kata, kalimat atau slogan yang pas buat Lebak Bulus. Akhirnya gue keluar kata-kata semua berawal dari sini. Kenapa gue ngeluarin kata-kata itu? Karena itu kalau menurut gue udah kata akhir yang nggak bisa dilawan sama Jackmania manapun. Karena harus kita akuin, walaupun Persija itu markasnya di Menteng, Persija di Menteng itu masanya tidak sebesar sekarang ketika bermarkas di Menteng. Tapi Persija mulai besar sehingga banyak pendukungnya, terus kemudian jadi disegenin timnya, punya ciri khas warna oranye. Itu ketika Persija pindah ke sini, ketika Jackmania berkembang di sini. Dulu Jackmania nggak punya sekretariat, tapi zamannya Gugun Gondrong itu buka pendaftaran di pinggiran jalan. Jadi kalau lu masuk Stadion Lebak Bulus, nanti ada meja kecil, itu yang bawa mejanya Gugun, ada kursi 2, udah daftar anggota di situ. Tapi yang daftar dikit banget, nggak tahu kenapa. Padahal di situ ada Gugun, ada Temi, cewek di situ, ada Yani. Nggak tahu kenapa, kurang apanya gue nggak tahu. Nah, justru ketika ada pertandingan tim nasional di Senayan, gue coba nyebarin formulir pendaftaran anggota Jackmania. Mereka nanya rata-rata, ada sekitar 200 formulir gue sebagai. Mereka nanya, ini daftarnya di mana? Gue bilang, lu datang aja ke Lebak Bulus pas pertandingan. Gue minjem pos satpam Lebak Lesarindah. Kebetulan gue tinggal di situ. Gue pinjem pos satpamnya, karena pos satpam segitu gede tapi kurang dipakai, kurang berfungsi. Gue pinjem di situ, ada kacanya, ada kayak loketnya. Ternyata pendaftaran di situ sehari itu 75 orang. Itu pertandingan pertama lawan Petrokimia. Nah, berikutnya pertandingan, wah di sini aja Bu, banyak lah. Mulailah orang di situ tahu kalau mau daftar Jack, datang aja pas pertandingan. Akhirnya kita dapat sekretariat di Menteng. Nah, di Menteng kita rutin. Selama di Menteng, tapi pertandingan di sini selalu mulai dari sedikit kita di belakang gawang sana. Awalnya kita cuma 8 belakang gawang, nggak penuh, cuma separuh. Makin lama kita makin penuhin. Akhirnya gue minta sama pengurus Persija supaya kita dibolehin di timur, karena itu dengan nampung belakang gawang. Dulu belakang gawang nggak begini nih, ada tribunnya, ada tempat duduknya berterap dari kayu, jadi kapasitasnya lebih kecil dari ini. Ketika itu nggak nampung, gue minta pindah ke tribun timur tapi bagian sana. Mulailah kita menguasain tribun timur. Tribun timur nggak muat, belakang gawang kita penuhin, masih nggak muat, timur bagian tengah kita penuhin. Makin lama timur bagian utara kita penuhin, makin lama belakang gawang sana kita penuhin. Akhirnya Stadion Lebak Bulus pun nggak nampung. Jadi itu sebabnya gua bilang bahwa kata-kata semua berawal dari sini adalah di saat Persija bangkit dan Jackmania lahir, berkembang membesarnya TBC. Awalnya TBC.
adanya lahir terbentuk korwil-korwil, walaupun pengangkatannya di Menteng, tapi tetap korwil-korwil eksisnya tuh di sini. Anggota berkreasi semuanya di sini. Lagu dari cuman lagu Ayo Macan Kemayoran sampai banyak puluhan lagu yang terus akhirnya diikuti sama supporter-supporter lain, itu semuanya tercipta di sini. Jadi dari situlah gue mengatakan bahwa semua berawal dari sini, dari Lebak Bulus, dari Stadion Lebak Bulus, dari anak-anak Lebak Bulus juga, karena banyak peran anak-anak Lebak Bulus untuk membesar di sini. Tidak mudah. Di Jakarta ini keributan antar kampung selalu besar, tapi kita harus berterima kasih karena anak-anak Lebak Bulus sangat welcome. Gue ingat waktu gue dukung Pelita Jaya, ada beberapa kampung yang mau nguasain Pelita Jaya itu milik yang kami, yang lain gak boleh. Tapi beda dengan Persija. Persija itu milik semua. Anak-anak Lebak Bulus welcome. Siapapun yang datang ke sini dukung Persija welcome. Tidak ada bentrokan-bentrokan antara Lebak Bulus dengan siapa gitu. Jadi gue anggap semua berawal dari sini. Ya, Stadion Lebak Bulus banyak kenangan ya. Tapi hal yang paling gue nggak bisa lupain adalah ketika kita menang WO lawan Persib Bandung. Bukan soal menang WO-nya sama Persib Bandung, tapi soal pertama gairahnya anak The Jack datang ke Bulu. Sampai bukan cuma tribun yang penuh, tapi lapangan itu nggak ada rumput yang kelihatan. Itu penuh sesak sama manusia. Tapi ketika kita diancam kalah WO bakal kena hukuman, dan gue coba pidato di sini ngejelasin bahwa kalau kita kayak gini sikapnya itu bakalan kita kena hukum, kita kalah WO. Kalau kita mau kita nggak kena hukum, kalian harus nyingkir dari lapangan. Dan ternyata semua anak yang ada di lapangan berduyun-duyun lompat pagar, desek-desekan di sini. Dan yang di tribun ini semuanya mau berbagi, 2 kursi bisa jadi 3 orang, semuanya mau berbagi, mangku-mangkuan kayak apa, berdiri kayak, pokoknya semua desek-desekan dan semuanya nurut. Sampai pinggir lapangan penuh tetap, tapi lapangan kosong. Yang gue salut ketika Persib tidak jadi datang, puluhan ribu orang ini kita umumkan bahwa Persib nggak jadi datang dan kita menang WO. Tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan kecewa karena sudah beli tiket mahal-mahal, tapi ternyata nggak ada pertandingan. Tidak ada satupun. Mereka semua ikut merayakan. Nggak ada satupun yang nuntut. Gimana kita udah beli tiket, nimpuk-nimpuk lapangan, nggak ada satupun. Jadi ini satu prestasi, bukan soal menangnya sebulan, tapi soal sikap, attitude anak-anak Jackmania. 40 ribu orang, kapasitas 14 ribu, yang datang tuh 40 ribu. Sampai yang lampu itu penuh kayak kandang burung. Kayak kandang burung di sini penuh, di tiap truk tuh ada orang semua. Itu ada papan reklama di luar tuh, ya itu penuh orang semua. Jembatan dari Carrefour ke Giant itu orang semua. Jadi luar biasa. Di belakang itu dulu banyak pohon waru. Nah itu di atas pohon itu anak The Jack semua. Jadi puluhan ribu anak pemain bis nggak bisa masuk. Pemain bis berhenti di lampu merah Pondok Indah, jalan kaki dari luar karena nggak bisa masuk. Udah penuhnya luar biasa. Jadi bagi gua itu prestasi luar biasa karena masa segitu banyaknya, tapi tidak ada satupun tulang yang bikin rusuh. Pada keributan kan. Kalau kita dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Harus bisa. Ketika Gugun tuh harusnya periodenya 2 tahun, tapi 1 tahun terakhir sebetulnya boleh dibilang dia nggak aktif. Dia cuma nonton, tapi untuk ngurusin organisasi dia sudah bilang dia agak kewalahan dengan bagi waktu. Jadi disitulah gue langsung ambil inisiatif untuk pegang karena nggak ada yang megang lagi. Gue untuk pegang karena gue waktu itu jabatannya ketua 1. Di situ gue ambil inisiatif untuk pengangkatan korwil. Korwil pertama Kemayoran, kedua Kalimalang, ketiga Tanabang. Setelah ada beberapa korwil, gue lepas ke sekum gue untuk pengangkatan korwil. Jadi yang tahu persis kapan korwil Lebak Bulus diresmikan itu sebenarnya Faisal Riza, sekum gue. Dulu gue pernah nunjuk korwil itu si Nuk, anak Lebak Bulus sering main bola sama gue di lapangan sini samping sini. Nuk, tapi terus Nuk nggak aktif, gantinya Bowo, anak situ.
Bowo masih kurang aktif walaupun udah mulai mau bergaul, datang ke Menteng, habis kayak Nok juga gitu. Tapi ternyata juga dia sulit bagi waktu. Akhirnya Korwil ketiga Beter. Disitulah Korwil Lebak Bulus diresmi. Nah begitu dipegang Beter boleh dibilang kita cukup maju dalam pesat perkembangan anggotanya maupun kreativitasnya. Kenapa? Karena Beter jago gambar. Ide-idenya ada aja. Jadi selalu kita kalau Persija tanding, anak-anak dari kampung manapun datang ke sini itu ada spanduk selamat datang di kandang macan. Itu Beter yang punya ide, Beter yang bikin. Dan itu spanduk itu paling berkesan buat anak-anak The Jack dari manapun. Karena mereka merasa inilah kandang kita, inilah rumah kita. Benar-benar itu menciptakan atmosfer yang bagus di Lebak Bulus. Sayangnya Beter ketika gua udah nggak jadi ketua, dia juga punya kesibukan lain sehingga Lebak Bulus sempat hilang. Dicoba diaktifin berapa kali nggak bisa. Akhirnya datanglah juru selamat si Joy. Walaupun tinggalnya di Pondok Cabe, tapi Joy juga punya histori banyak di Lebak Bulus karena dia awalnya memang dari Lebak Bulus. Dan dialah yang coba mengangkat lagi Lebak Bulus. Sejauh ini gue lihat Joy di organisasi sekarang itu termasuk salah satu dari 2 orang yang melakukan transformasi positif dalam hal sikap dan pemikiran. Satu lagi adalah Sudiani. Ketika Joy jadi Korwil, dia memberikan sesuatu yang di atas dari ekspektasi gue. Harapan gue seperti ini, tapi ternyata Joy bisa melebihi harapan gue. Apa sih sebetulnya bagaimana dia memimpin, menghimpun anak-anak supaya jadi banyak secara kuantitas. Kemudian secara kualitas dia coba dengan cara apa? Futsal bareng, rutin. Terus yang paling gue anggap jadi kompor positif adalah ketika dia anak-anak Lebak Bulus berinisiatif untuk ngecat tembok setelah stadion nih udah ada kepastian akan digusur. Nah ternyata foto-foto hasil muralnya anak-anak Lebak Bulus gue share ke mana-mana dan itu menarik masa yang lain, anggota The Jack yang lain, supporter Persija yang lain yang punya kesan terhadap stadion ini berbondong-bondong datang untuk melakukan mural di sini. Boleh dibilang sekarang seluruh stadion baik di dalam maupun di luar itu penuh dengan mural-mural. Kreativitas Jakmania dan gue suka itu. Jadi biar yang gusur nanti sambil ngancurin sambil lihat bahwa ini stadion ini banyak kesannya buat anak-anak Jakmania. Ya, Lebak Bulus generasi kedua nih gue anggap. Karena sekarang udah bangkit lagi dipegang sama Bang Joy Roy. Gua banyak nggak kenal anak-anaknya ketika gue mulai gabung ke Lebak Bulus. Terus terang gue banyak nggak kenal dibanding yang dulu-dulu karena memang gue tahu ini anak-anak Lebak Bulus, rumahnya dekat-dekat rumah gue karena gue juga tinggal Lebak Bulus. Rata-rata gue kenal. Kalau sekarang hampir semuanya gue nggak kenal. Paling gue kenal Ikel karena waktu itu masih kecil, gue lagi main bola, dia masih kecil banget. Gue mainnya sama abang-abang. Selebihnya Parjo dulu pernah main bola sama gue zaman di Beter. Yang lain hampir semuanya boleh dibilang muka-muka baru. Cuma bedanya kalau dulu terpusat ke satu daerah doang, Lebak Bulusnya. Terus kemudian kreativitasnya benar-benar inisiatifnya dari Beter, dominan di Beter. Kalau sekarang lebih nyebar. Ada Fandi yang bisa mimpin juga, bisa gerakin anak-anak juga. Ada orang-orang yang bisa gambar, ada orang-orang yang rajin ngegambar. Bukan cuma bisa, tapi dia mau nyempetin waktu sering nongkrong di sini. Terus ada lagi anak-anak Lebak Bulus yang mau aktif di pengurus kayak Jaki. Itu kan mau aktif di pengurus Indra. Kalau dulu kan susah kita nyari anak Lebak Bulus yang kita mau tarik ke kepengurusan pusat. Kalau sekarang gue lihat banyak. Yang jadi korup juga ada Santa, ada Sarjo, ada Ikel. Itu satu prestasi sendiri. Gue berharap Lebak Bulus benar-benar punya kader-kader baru yang bisa. Jadi jangan terlena dengan prestasi ini. Selalu harus merangkul yang baru-baru dan yang baru-baru itu dilatih supaya dia benar-benar bisa mandiri dan bisa diandalkan untuk mengurus organisasi. Jangan sampai terlalu dominan di satu generasi ini sehingga generasi berikutnya putus regenerasi. Gitu. Jadi
Gue berharap ke depannya, walaupun kita tidak stadion ada di sini, kita tetap harus eksis. Ini justru ujian terberat buat kita. Pada saat stadion ini jauh dari markas kita, dari kampung kita harus bisa nunjukin ke yang lain bahwa kita memang bisa, walaupun jauh. Ke Senayan kita bisa, masa kalau stadion nanti sekretnya pindah ke Ciracas kita nggak bisa eksis. Kita tetap harus eksis. Ini tantangan buat Joy dan buat anak-anak Lebak Bulus. Bagus loh, wawancara dari terang sampai gelap. Ada cerita. 2015 ya. Lebak Bulus, Jackmania Lebak Bulus ulang tahun yang ke-15. Kalau Persija juara ini benar-benar kesannya luar biasa bagi Lebak Bulus. Saat ulang tahun ke-15 tahun 2015 Persija juara. Gue sih nggak muluk-muluk gitu. Ketika kita sudah berhasil eksis di kandang sendiri, eksis dalam arti kreativitas, anak-anaknya juga banyak yang aktif di kepengurusan pusat, terus kemudian juga jumlahnya makin membesar. Gue berharap bukan cuma di kandang, tapi partai-partai tandang kita juga menunjukkan bahwa anak Lebak Bulus berbondong-bondong berangkat dukung Persija bukan cuma di kandang, di partai tandang. Misalnya main di Malang, main di Bali nanti, main di Sriwijaya, Palembang. Amin amin amin, kita bisa nyewa bis, satu bis sendiri, satu bis itu isinya anak-anak Lebak Bulus sendiri. Itu bisa, dan kemudian kita juga bisa benar-benar bersosialisasi dengan koril-koril lain. Jadi anak-anak The Jack Lebak Bulus kemana-mana berkunjung, nggak cuma di kandang doang. Kita datang ke koril lain, rame-rame main ke Manggarai, rame-rame main ke Kebon Jeruk, rame-rame main ke Tomang. Itu untuk jalin silaturahmi sehingga anak Lebak Bulus tuh kenal kemana aja. Enak loh, kalau banyak saudara itu enak, kemana-mana temen. Demikian juga kalau partai tandang atau di kandang, supporter lain datang, ayo kita tampung di sini. Akhirnya kita ke sana juga, kita ke kota mereka kita udah kenal sama siapa di sana. Jadi jangan cuma jadi tuan rumah di kandang sendiri, tapi cobalah untuk menjadi tamu yang baik di kandang-kandang orang, di kampung orang maupun di kampung saingan-saingan tim Persija. Di kampung Malang, di kampung mana aja kita juga bersosialisasi yang bagus. Sudah saatnya go public lah. Dan ya, terakhir gue Bung Ferry, gue pendiri Jackmania bersama-sama 39 teman-teman lainnya. Gue pernah jadi ketua umum, gue anak Lebak Bulus, Jackmania Lebak Bulus. Gue pernah selama 6 tahun gue menjadi ketua umum Jackmania, kemudian selama 6 tahun juga gue menjadi bagian dari manajemen. Gue mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak The Jackmania Lebak Bulus yang ke-15. Semoga ulang tahun kali ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkesan, dan banyak memberikan hal yang positif di hati kita. Pada kemudian harinya, hal yang positif dalam diri kita akan kita keluarkan menjadi hal-hal yang positif buat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita maupun tamu-tamu kita. Selamat ulang tahun Jackmania Lebak Bulus. Semua berawal dari sini. Nama gue Firmansyah, biasa dipanggil Santa sama anak. Awal gue jadi anggota Jackmania tahun 2001 Liga 6, itu masih ketua umum masih Bung Ferry. Terus ya sampai itu banyak juga ya gue izin alamin dari jadi anggota, naik turun sampai gue hampir kayak gembel itu ikut 8 besar yang di Solo, tapi gue lupa tuh tahunnya 8 besar Solo. Terus suka dukanya di Jackmania, sukanya ya banyak temen, dukanya keluar masuk aja sih. Cat dulu pengurus, gue jadi masuk di pengurus Jackmania divisi Korlap tahun 2008 sampai ya sampai sekarang lah. Terus suka duka di Korlap
ya terlalu banyak juga sih, sukanya ya kita banyak temen dari daerah, banyak yang kenal, terus ya di setiap pertandingan kita juga selalu ngebantu lah buat Persija di Senayan kalau main. Dukanya kalau ngeliat anggota-anggota Jackmania itu yang pada susah diatur, apalagi yang sampai anarkis, ngerusak fasilitas umum. Gue suka Persija karena gue orang Jakarta, ya gue bangga lah tim kota istilahnya, biarpun masih gimana ya, buat juara masih susah, kebanggaan ya. Masuk Jackmania itu kebanggaan lu dari sendiri apa bang? Ya sama sih, karena gue orang Jakarta gue harus Persija dan gue harus jadi juga bangga jadi anak Jackmania, gue orang Jakarta. Kenangan gue saat di Persija masih main di Lebak Bulus, kenangan gue banyak sih ya, kayak pokoknya setiap semua tim lawan tuh kayaknya selalu ngedown kalau main di Lebak Bulus, apalagi istilahnya tribun dengan lapangan tuh terlalu dekat, terus kemudian sekarang kan selama stadion Lebak Bulus mau dialih-fungsiin, ya gue cukup kecewa sama pemerintahan daerah lah yang mementingkan bisnis daripada olahraga rakyat. Pesan gue buat Jackmania Kor Lebak Bulus terus biar tetap makin kompak, makin ya kuat lah tali persaudaraannya, kan kita istilah keluarga gitu, jangan sampai pecah atau selisih paham. Buat Korwil juga harus tetap eksis ke anggota-anggotanya. Selamat ulang tahun Kor Lebak Bulus yang ke-15, semoga kita tetap satu tujuan Persija, dimanapun kita ada, tetap Jackmania. Oke. Nama gue Suparjo, tapi kalau orang manggil nama lengkap Parjo panggil Mas aja, tapi kalau Bang Jo. Saya jadi anggota Jackmania itu tahun 2002. Kalau itu JS 8 16 2629 0302. Dan masuk ke pengurusan The Jackmania itu tahun 2012, dan saya masuk di Korlap, dan di Korlap saya dijadikan divisi tamu, mungkin karena saya orang daerah ya, jadi ada satu bahasa yang bisa saya ketahui, bisa kenal sama orang daerah tersebut. Dan suka dukanya di The Jackmania ya paling suka lah kalau Persija menang, apalagi ya. Dukanya ya kalau Persija kalah, itu udah harga mati. Suka dukanya jadi Jackmania karena kita supporter Persija. Ya saya senang jadi pengurus, apalagi jadi Korlap. Setidaknya jadi Korlap adalah jadi katakan tombak atau jantung dari organisasi. Di sini kita bisa mengamankan suatu pertandingan aja berjalan lancar, udah seneng banget. Bahkan suka dukanya lagi setelah jadi Korlap, kadang kita nggak bisa nonton bola, apalagi kalau teman-teman The Jack ataupun dari supporter lain bertindak anarkis. Kita itu sebetulnya menyayangkan, tapi mau gimana lagi, itu udah salah satu tugas Korlap. Setidaknya biar anggota itu berangkat masuk stadion nonton bola, sampai ke pulangnya mereka aman, mereka happy. Dan dari harapan Korlap sendiri, dari semua kerja keras Korlap itu ya tidak lain dan tidak bukan Persija menang. Ya, kenangan terindah di Lebak Bulus mungkin salah satunya ketika Persib tidak bisa main di Lebak Bulus karena terlalu banyak anggota The Jackmania yang sampai masuk ke dalam stadion, sampai ke bawah lapangan. Itu saya masih ingat sekali. Dan ya bisa dikatakan waktu itu saya masih ABG, yang masih nggak tahu soal apa-apa, yang penting hura-hura. Nggak taunya ya alhamdulillah
waktu itu Persija menang WO. Dan Ya. oke, mungkin dari semua korlap atau semua jejak mania mungkin nama yang paling asing saya ya, karena nama saya itu Suparjo, ahli orang Jawa kalau orang bilang kan. Kenapa saya suka Persija? Karena saya cintanya bukan karena kota Jakartanya, tapi saya cintanya sama Persijanya. Saya dikenalkan Persija itu sama kakak saya yang dulu juga anggota Jejak Mania, Korwil Pasar Minggu. Dia membuat KTA di tahun 99 tidak salah. Dia jadi dikenalkan nama bang saya dan saya nonton, dan akhirnya saya mencintai Persija. Dan cinta Persija itu karena saya yakin Jejak Mania itu bukan karena suku, karena orang yang mencintai Persija di mana aja bisa. Sekarang banyak outsider di mana-mana juga bukan karena dia asli Betawi, asli Jakarta atau menetap di Jakarta, tapi mereka cinta Persija. Itulah saya. Mungkin kalau orang bilang, ada yang bilang saya korlap outsider, tapi ya saya akui saya emang dari daerah dan cinta Persija. Selamat ulang tahun Jejak Mania Lebak Bulus yang ke-15, Romantisa Lebak Bulus, Unyu-unyu, dan syukur saya masih berada di Korwil Lebak Bulus dan masih jadi pengurus. Saya pun akan menjadikan hal-hal yang terindah atau yang terbaik untuk Korwil Lebak Bulus. Jejak Mania. Nama gue Muhammad Iqbal. Gue masuk anggota Jejak Mania dari tahun 2000. Zaman Ketua Umum Bung Ferry Indrasari. Waktu itu debut pertama gue nonton Persija pas pertandingan melawan Persikota yang dimenangi Persija dengan skor 2-1. Debut pertama gue itu nonton Persija menjadi anggota Jejak Mania. Selama gue menonton itu cukup bangga sekarang karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Persija kedepannya mudah-mudahan bisa lebih berjaya lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Awal gue menjadi pengurus Jejak Mania pada tahun 2012. Gue masuk dalam jajaran koordinator lapangan. Di situ gue banyak berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi keluh kesah yang gue dapatkan. Untuk suka dukanya jadi anggota Jejak Mania, gue bangga. Untuk sukanya apabila Persija berjuara itu yang paling gue suka, apalagi bisa mengalahkan rival kita Persib Bandung. Untuk dukanya Persija kalau sampai kalah dengan Persib Bandung, itu yang lebih sedih lagi. Sakitnya tuh di sini. Untuk kenangan dari Stadion Lebak Bulus, di situ banyak cerita karena gue tinggal di sekitar wilayah Lebak Bulus. Di situ gue suka nongkrong walaupun nggak ada pertandingan. Dari zaman gue menjadi anggota juga di situ gue nonton dari belum punya kaos Persija sampai punya KTP Persija, sampai bisa nonton tanpa bayar pakai kartu, terus sampai sekarang akhirnya menjadi proyek Mass Rapid Transit. Gue sebenarnya sangat sedih melihat sekretariat Persija pindah-pindah terus, digusur dari mulai di lapangan Menteng sampai di Stadion Lebak Bulus yang menjadi stadion kebanggaan Persija pada saat ini. Yang gue suka dari Persija yaitu karena gue orang Jakarta, terutama pemainnya, dan apabila Persija juara itu yang lebih gue suka. Untuk dari Jejak Mania-nya, karena gue lebih bantuan gue dari Jejak Mania itu
gue bangga menjadi anggota Jackmania dan bisa masuk jajaran pengurus Jackmania karena gue asli Betawi dan asli orang Jakarta. Untuk ulang tahun yang ke-15 Korwil Lebak Bulus, selamat ulang tahun. Semoga tambah banyak anggotanya, tambah unyu-unyu, tambah kreativitasnya, tambah bisa silaturahminya. Pokoknya makin solid, maju terus, pantang mundur. Jackmania. Sejak tahun berapa sih Bos Jaki ini masuk anggota Jackmania? Kalau masuk anggota sih udah dari tahun 2005-an ya, anggota resmi. Tapi kalau misalnya udah dari nonton mah udah dari SD, mungkin tahun 2003-an mungkin. Terus sekarang di Jackmania itu sebagai apa? Kalau sekarang lagi masuk ke pengurusan bidang acara. Bidang acara. Itu dari tahun berapa masuk ke pengurusan bidang acara itu? Masuk tahun kemarin, tahun 2014, baru 14 tahun sih. Gimana sih perasaan jadi Jackmania? Terus apalagi sekarang udah masuk pengurusan acara lagi ya kan, yang selalu yang shoot banget. Gimana perasaannya tuh? Ya pasti lah seneng lah bisa jadi pengurus yang buat atau supporter terbaik di Indonesia. Supporter terbaik terbesar di Indonesia. Lu masuk Jackmania itu saat nontonnya itu lu melihat Persijanya atau cuma senang-senang doang atau gimana nya? Yang pasti mah dukung Persijanya ya, karena kan Persija itu Jakarta, kebanggaan warga Jakarta. Makanya kita datang nggak cuma hanya senang-senang, tapi ya buat dukung tim kebanggaan juga. Kenapa sih lu bisa suka sama Persija dan kenapa lu bisa sampai masuk Jackmania? Karena itu Persija itu ya dari Jakarta asli, karena gue asli Jakarta, Betawi asli, jadi ya tim besar juga, makanya penuh sejarah. Ya siapa yang nggak suka dengan Persija? Yang dari luar kota pun juga suka kok. Terus suka dukanya jadi Jackmania itu apa? Suka dukanya banyak sih. Ya, sukanya ya saat Persija bisa raih poin 3 dan bisa juara. Kalau dukanya ya udah banyak sih ya, pengalaman tertandang luar kota luar biasa dah, yang belum nggak bisa didapat di kehidupan hari-hari biasa. Terus ini kan Stadion Lebak Bulus ini kan mau dijadiin MRT. Terus yang kenangan terindah lu tuh di sini tuh apa? Banyak ya, dari awal pertama kali masuk Jackmania tuh di sini. Terus semuanya ya kayak Bung Ferry udah bilang lah, semua tuh berawal dari sini. Makanya berkesan banget di sini, dari suka duka sampai masalah pribadi pun cewek dapetnya juga dari sini. Terus Kak, lu kan masuk ke bidang acara. Mau dong, gue minta lu nyanyiin satu lagu Jackmania. Lagu apa ya? Orange kotaku, orange Persijaku, ayo Persijaku, kami mendukungmu, hanya satu Persijaku, kebanggaan kita semua. Itu dong untuk terakhirnya nih, minta ucapan untuk ulang tahun Jackmania Lebak Bulus yang ke-15. Ya, gue ngucapin selamat ulang tahun buat Korwil Jackmania Lebak Bulus yang ke-15. Semoga makin kompak, makin jaya, makin solid, dan makin banyak anggotanya. Jack. Salam Jackmania. Gue Gempior dari Jogja, gabung di Lebak Bulus, Korwil Lebak Bulus sekitar tahun 2013. Pertama kali nonton Persija itu apa nih ya? Lama sih. Tapi kalau yang jelas terakhir kali sih ya sebelum Lebak Bulus pindah tuh udah fokus banget di Jackmania.
yang akhirnya tahun 2013 masuk ke Korwil Lebak Bulus yang sebelumnya jadi Rojali, inget tuh yang penangkapnya KTA tuh, bikin KTA, gabung di Lebak Bulus 2013 di komunitas organisasi Lebak Bulus itu menunjukkan bahwa kita itu benar saudara, benar klub, benar keluarga. Disitulah jadi diri di Jackmania sendiri. Dan ingat di Jackmania bagian Kom Lebak Bulus. Kenapa gue bisa suka Persija? Ya karena gue lahir Jakarta, support dari lokal tim. Gak mungkin dong orang Jakarta dukung yang lain, jelas Persija. Dan kenapa gue suka Persija tuh bukan dari pemain, karena seorang pemain itu bisa datang, bisa pergi lagi. Dan legenda itu buat gue ya PP dong. Kenapa gue bisa masuk Jackmania Lebak Bulus? Itu saran dari teman-teman, bukan dari siapapun. Sebetulnya Korwil sih memang semuanya bener, adil, bisa masuk. Cuman gue milih Lebak Bulus dari teman-teman yang support gue buat masuk Lebak Bulus. Gue ngucapin selamat ulang tahun buat Jackmania Korwil Lebak Bulus Bunyo yang ke-15 tahun. Semoga makin kompak, makin loyal, makin solid, makin kreatif, dan makin erat keluarga. Salam semuanya. Nama gue Wahyu Tamamulanha, biasa dipanggil Gablun. Gue asal dari Cilacap. Pertama kali nonton Persija itu sekitar tahun 2008, dan gue masuk jadi anggota resmi Korwil Lebak Bulus tahun 2014. Ya, kenapa gue suka Persija? Alasannya bukan karena pemain atau Persija sebagai tim besar, tapi cuma satu alasan gue suka sama Persija, yaitu Persijalah yang mengenalkan gue ke dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Gue perwakilan dari Cilacap, mewakili anak-anak Cilacap, mengucapkan selamat ulang tahun buat Korwil Lebak Bulus yang ke-15. Semoga makin kompak, makin solid, tambah kreativitasnya, dan tentunya makin besar. Cek! Lebak Bulus dengan luas 4 hektar itu terdiri dari lapangan squash, itu
ada 4 lapangan, kemudian ada kolam renang dan Stadion Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus dibangun pada tahun 1978. Pada waktu itu adalah pemerintahannya dipimpin oleh Gubernur Cokro Pranolo. Kemudian diadakan penyempurnaan atau direhab lagi pada tahun 1980 oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Kemudian dalam perjalanan waktu itu diadakan pembinaan-pembinaan sepak bola terutama, dan gedung secara resmi itu diresmikan oleh mendiang Menteri Dalam Negeri pada waktu itu adalah Bapak Amir Mahmud pada tahun 1988, di mana semula stadion ini adalah dikelola oleh Pelita Jaya ya, sebagai base camp atau pembinaan olahraga khususnya sepak bola. Dalam perjalanan waktu sampai tahun 2006, stadion ini dikelola atau diserahkan kembali asetnya kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2007, stadion ini kemudian diserahkan kepada yang berkompeten, yaitu instansi Dinas Olahraga dan Pemuda, untuk dikelola untuk pembinaan olahraga di DKI Jakarta khususnya. Dan ini karena sikapnya juga termasuk stadion yang bergengsi dan tanpa dipromosikan orang udah pada mengenal bahkan di mancanegara, karena dalam perjalanan kurun waktu dari tahun 2000, maksud saya dari tahun 1989 sampai 2011, bahwa stadion ini sudah banyak sekali melahirkan atlet-atlet berprestasi. Bagaikan telur di ujung tanduk, seperti itulah sekarang nasib Stadion Lebak Bulus. Di masa pengabdiannya, Stadion Lebak Bulus menjadi salah satu sarana dan tempat yang pernah menjadi ikon sepak bola kota Jakarta. Terletak 50 meter dari Terminal Lebak Bulus, kini Stadion Lebak Bulus menjadi korban pengalihan fungsi. Tinggal menunggu waktu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan Stadion Lebak Bulus sebagai Terminal Mass Rapid Transit atau MRT demi memperlancar arus lalu lintas dan menambah moda transportasi massal di ibu kota. Dengan dibongkarnya atau dialih fungsikannya Stadion Lebak Bulus ya, itu ya disayangkan apabila tidak segera mendapat penggantinya, karena Stadion Lebak Bulus kan sangat terkenal, sangat baik posisinya dan sangat bagus juga kondisinya di samping Stadion Gelora Bung Karno, karena merupakan stadion yang terbaik di Jakarta ini. Lebak Bulus terpilih menjadi kandang Persija setelah Stadion Menteng yang menjadi ikon klub Persija digusur di tahun 2006 dan diubah sebagai taman kota. Stadion Lebak Bulus menjadi harapan masyarakat Jakarta yang haus akan hiburan sepak bola dikala Persija masih berjaya di kancah sepak bola nasional. Sejarah, bagi kita sejarah. Masa depan tidak akan bisa maju kalau sejarahnya tidak begitu saja. Menghancurkan satu bangsa itu mudah, matikan regenerasi masa kini. Tapi kalau dalam sepak bola, sejarah itu jangan sampai dihilangkan. Kalau sejarah sudah hilang, satu kaki sudah hilang. Bagi itu sejarah Lebak Bulus adalah sejarah bagi lahirnya sebuah talenta atau talenta nasional. Bagi kita satu lagi sangat nilai yang sangat penting sejarah Lebak Bulus yang begitu panjang, perjalanan yang begitu banyak bagi Persija Jakarta. Walaupun kita dari Menteng sudah tergusur ya, kita terima dengan lapang dada, Lebak Bulus harus tergusur kembali. Ini adalah sejarah.